Oke, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aziz Tamim Fadli, Deden Ari Ramdhani, dan Marta Gisela. Mari kita mulai. Asesmen dalam pembelajaran. Ada 7 pokok bahasan yang akan kita jabarkan. 1. Pengertian asesmen. 2. Prinsip asesmen. 3. Jenis-jenis asesmen. 4. Manfaat asesmen. 5. Instrumen asesmen. 6. Teknik asesmen. 7. Langkah-langkah menyusun asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Berikutnya prinsip asesmen. 1. Asesmen menjadi bagian terpadu dari proses pembelajaran dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. 2. Menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. 3. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. 4. Hasil asesmen menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jenis asesmen. 1. Asesmen awal atau asesmen diagnostik. 2. Asesmen formatif. 3. Asesmen sumatif. Mari kita bahas satu-satu. Asesmen awal, asesmen diagnostik, digunakan untuk mengetahui karakteristik awal peserta didik sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran. Asesmen diagnostik mencakup 2 hal yaitu 1. Aspek kognitif mengukur kemampuan awal peserta didik. 2. Aspek non-kognitif meliputi dukungan, motivasi, gaya belajar, kemampuan sosial emosional. Asesmen formatif adalah asesmen yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Asesmen formatif dapat dilakukan saat pembelajaran dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses belajar. Hasil asesmen formatif dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya dan melakukan revisi apabila diperlukan. Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir proses pembelajaran, menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir bab, akhir semester, atau akhir tahun. Manfaat asesmen. 1. Mengetahui karakteristik peserta didik. 2. Mengetahui kemampuan awal siswa dalam materi pembelajaran. 3. Mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. 4. Mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Teknik asesmen. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh guru antara lain observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, portofolio, dan penugasan. Tentunya teknik ini disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada instrumen asesmen. Ini mencakup alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Contoh instrumen antara lain, rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Berikut langkah-langkah menyusun asesmen. 1. Menentukan materi yang akan dilakukan asesmen. 2. Merumuskan kompetensi yang akan dicapai. 3. Menentukan teknik asesmen yang dilakukan. 4. Menentukan instrumen asesmen yang akan dikembangkan.